Apa sih dakwah menurut Bapak? Dakwah itu adalah sebuah sarana untuk menyampaikan suatu hal, suatu maksud, suatu tujuan yang ingin disampaikan kepada seseorang. Dan dakwah itu sendiri kan asal kata dari da'a, yad'u, artinya mengajak. Dakwah itu satu, menyeru seseorang kepada hal kebaikan atau mengajak seseorang kepada suatu hal kebaikan. Itu adalah makna dakwah. Memberikan informasi tentang hal-hal kebaikan, tentang hal-hal suatu informasi keilmuan, suatu informasi yang memang bisa memberikan seseorang manfaat gitu. Apa itu dari segi keimanan, ketakwaan, pola hidup yang baik. Yang intinya bahwa dakwah adalah sebuah sarana penyampaian, sebuah sarana mengajak seseorang kepada kebaikan dengan melalui retorika-retorika yang ada. Bisa dengan melalui lisan dan omongan, bisa melalui dengan tulisan, bisa melalui dengan audio visual untuk saat ini seperti di YouTube, ya kan? Kalau tulisan juga, kalau untuk saat ini tidak mesti hanya di buku, kita menulis buku. Kalau zaman dulu ya dengan buku. Kalau saat ini kan bisa melalui WhatsApp, broadcast, melalui media sosial yang memang ada saat ini seperti Facebook dan lain sebagainya gitu. Kalau melalui video, audio visual yang tadi Bapak katakan, itu bisa melalui dengan YouTube gitu. Yang penting bahwa apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin diinformasikan itu tersampaikan gitu. Sebuah tujuan mengajak seseorang kepada hal kebaikan bisa tersampaikan, mudah dimengerti, mudah dipahami kepada seseorang gitu, kepada umat, kepada halayak banyak, seperti itu. Itulah adalah pengertian dakwah. Dan sejarah dakwah zaman dulu tuh, dakwah awal sejarahnya tuh gimana sih Pak? Gini loh, dakwah itu kan memang awalnya pertama ya sudah dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah wahyu, menurunkan sebuah perintah, menurunkan sebuah firman, sebuah petunjuk kepada para nabi, kepada Nabi Allah Adam, kepada Nabi Allah Syed. Yang lalu yang kita kenal dakwah yang begitu lamanya itu pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Yang mana inilah pun cikal bakal pertama kali orang menyembah berhala. Yaitu ketika seseorang menyembah berhala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya bernama Nabi Allah Nuh alaihi salam untuk berdakwah, untuk memberikan suatu peringatan, untuk mengajak seseorang kepada jalan ketauhidan, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa, kembali kepada jalan yang benar. Tuh. Jadi sejarah dakwah awalnya itu ya memang sudah dari zaman Nabi Allah Adam sendiri sudah diperintahkan untuk berdakwah, menyebarkan ketauhidan. Turun ke Nabi Allah Syed, anaknya Nabi Adam, sampai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling kita kenal dakwah terlama itu kan Nabi Allah Nuh alaihissalam sampai 900 tahun lebih. Gitu, itulah sejarah dakwah. Jadi asal muasal dakwah yaitu dari nabi-nabi. Ketika Allah memberikan suatu perintah, Allah memberikan suatu firman ya kepada para nabinya untuk disebarkan kepada nabi dan rasulnya, untuk disebarkan kepada umat tentang ketauhidan, menyembah Allah yang esa, mengajak kepada kebaikan, meninggalkan hal-hal yang maksiat, meninggalkan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu disampaikan oleh para nabi. Dan pada saat itu dakwah ya memang melalui retorika lisan, artinya dengan ucapan, dengan perbuatan gitu. Seperti itulah sejarah daripada dakwah. Selanjutnya hambatan sekarang kan di masa era new normal ya Pak. Nah, gimana sih berdakwah di sebelum sebelum pandemi dan di new normal ini, dan serta hambatan-hambatannya Pak? Oke.
sudah terpasti sangat berbeda sekali, ya kan? Keadaan sebelum new normal dan keadaan setelah new normal saat ini, atau keadaan yang kita tahu saat ini, keadaannya memang kita tidak boleh berkumpulnya masyarakat dengan banyak, artinya terpisah jaraknya. Kalau kita kenal dengan social distancing, itu sangat berbeda dengan sebelum new normal kan gitu. Kalau sebelum new normal, ya hambatan-hambatan dakwah, artinya sebenarnya tidak terlalu banyak, tidak ada hambatan kan gitu. Ya paling dari segi apa, kalau sebelum new normal ya, hambatan-hambatan dakwah untuk saat ini yang mungkin ketika seorang pendakwah atau dai ingin berdakwah di tempat yang jauh, di sebuah pelosok, mungkin dari secara finansial, karena dakwah yang benar itu bukan mengharapkan imbalan, tapi mengeluarkan imbalan. Itu kan yang diajarkan para nabi kan begitu. Untuk menyebarkan dakwah yang luas sih kita harus kemana-mana kan gitu, harus sebar luas, masuk ke pelosok-pelosok, mengenalkan Islam, mengajarkan orang kepada kebaikan gitu. Ini hambatan-hambatannya secara finansial mungkin bisa jadi kalau untuk hal seperti itu. Untuk hal yang lainnya ya mungkin tidak ada. Tapi untuk kondisi saat ini, zaman sekarang saat ini, Masya Allah luar biasa bagaimana akhlak, mental, moral seseorang ini kan berbeda. Setiap perkembangan zaman ini berbeda. Kalau dulu orang bisa diajak kebaikan dengan lemah lembut, dengan sebuah mauzatil ahzana. Untuk saat ini terkadang kita dengan lemah lembutnya nggak mau dengar kan gitu. Ada retorika yang agak tegas, yang harus lebih tegas lagi. Namun ketika kita lebih tegas lagi terkadang dibilang radikal. Nah ini kan dua sisi yang pada akhirnya inilah hambatan yang memang bagaimana seorang da'i ini bisa mengerti. Nah, da'i ini harus wajib memiliki retorika berdakwah, memiliki cara berdakwah, bisa mengetahui audiensnya ini siapa gitu. Jadi seorang dai ini sangat wajib harus tahu membaca ketika berdakwah audiensnya siapa. Ketika kita berdakwah kepada seseorang yang memang, mohon maaf, dari segi pendidikan lemah, dari segi pendidikan kurang umpama di desa-desa, di perkampungan, ya. Bagaimana cara penyampaiannya, bahasanya seperti apa yang diungkapkan, kan gitu. Tidak bisa ketika kita berdakwah di perkampungan kita memakai bahasa-bahasa intelektual, memakai bahasa-bahasa yang memang mereka sendiri nggak ngerti, dengan bahasa-bahasa pemahaman mereka yang nggak sampai ke situ. Kan seperti itu. Akhirnya tidak diterima dan tidak tersampaikan dakwah kita itu. Lalu ketika kita dakwah di daerah perkotaan yang memang notabene kita tahu dari segi pendidikan, dari segi keilmuan dan wawasan mereka mungkin lebih. Bagaimana metodenya? Ya dengan bahasa ilmiah, dengan bahasa-bahasa yang memang mereka bisa memahami, bahkan bisa kita menggunakan sebuah tambahan fasilitas, ya kan, dengan kalau kita lihat sekarang dai ini ada yang pakai audio visual, dia berdakwah dengan video dipertontonkan seperti itu. Dan lihat juga kita berdakwah dengan anak-anak usia berapa, bapak-bapak, dewasa, harus tahu caranya, retorika. Itulah salah satu hal yang memang harus dikuasai oleh seorang pendai atau dakwah agar bisa melalui sebuah hambatan-hambatan itu yang akhirnya bisa menyampaikan maksud dan tujuan dakwah. Lalu bagaimana dakwah dengan